merendang itu termasuk lama ya? Ya, jadi merendang itu yang jadi salah satu kenapa dia tidak ternilai itu adalah waktu, Mas. Jadi kalau resep mungkin bisa saja lengkuas, jahe, cabe dicampur, karena waktunya dipakai tidak selama memasak rendang, dia nggak jadi rendang, Iya. walaupun bumbu ingredients-nya sama gitu. Tapi karena ingredient tadi dengan metode yang tepat ditambah dengan waktu tadi, Iya. dia jadi rendang, Ya ini gitu. ada semacam uji kesabaran juga ya, Kesabaran sih poinnya salah satunya gitu. Mhm. dan kemudian, mendapatkan warisan budaya Itu masih Sunda. proses nih, Oh ini sekarang dalam proses? jadi termasuk salah satunya Padang jadi, salah satu wilayah, gastronomi. Ah, Nah, jadi itu oke. ya kita juga lagi proses itu. Makanan terenak itu sebanding dengan jumlah ibu. Merdeka. Di podcast Nusantara hari ini saya ingin membahas tentang satu kuliner lokal kita yang sudah sangat mendunia, namanya rendang. Dan rendang ternyata bukan hanya soal masakan, tapi rendang adalah sebuah proses yang memiliki nilai-nilai budaya dan filosofi yang sangat dalam sekali. Saya ingin membahas tentang konsep tersebut bersama dengan seorang praktisi kuliner Minang, Ade Suryanto. Selamat datang Uda Ade di podcast Nusantara. Terima kasih Mas Sarto, terima kasih kesempatannya. Apa dasar atau makna dari rendang itu? Sebenarnya ya, kalau yang kita pahami, orang Minangkabau memahami bahwa rendang itu memang bukan sebatas produk, Mas Sarto. Jadi rendang itu hampir, sama ya, setara nilai statusnya dengan tenun, dengan sulam, Ya. ya dia juga batik ya, jadi dia merendang. Jadi merendang itu kalau dari terminologinya sendiri itu adalah mengurangi kadar air secara perlahan pada, masakan. Sehingga sebetulnya kita bisa lebih luas lagi. Kata merendang itu bukan hanya untuk lauk, Mas, tapi Ya. juga kita biasa pakai untuk kopi. Jadi kalau kita cari padanan katanya di dunia luar ya, misalnya selain kuliner, masakan lauk, itu juga ada kopi. Jadi merosting itu setara dengan merendang kopi. Merosting kan pada kata apa, kegiatannya itu adalah mengurangi kadar air pada biji kopi Hmm. perlahan sehingga dia warnanya berubah dari hijau, mungkin mulai kecoklatan dan akhirnya menghitam gitu. Seperti itu juga merendang. Merendang, proses penihilan kadar air secara perlahan sehingga ada reaksi berikut di dalam proses merendang tadi sehingga dapat hasil akhirnya ya produk seperti kita kenal di Ya. umum sekarang ada. Apa catatan sejarahnya yang kemudian mencatat perjalanan merendang pertama kali? Minangkabau itu budaya menulisnya itu tidak sebagus daerah lain. Jadi kita biasa, kita mengetahui sejarah kebanyakan dari bertutur diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, ada sebagian, narasi yang populer adalah Marandang itu lahir dari awal itu dari perpaduan, budaya beberapa yang masuk ke Indonesia gitu kan, masuk ke daerah Minangkabau. Nah, cuman yang terkenal itu adalah di awal-awal rendang itu dikenal, itu dari prosesi, kepemimpinan atau Batagak Penghulu. Dari sana populer dan makin ke sini itu makin beragam. Makin ke sini tuh makin banyak variannya, bahkan juga ada yang vegan seperti itu. Kemudian mengapa harus dikeringkan airnya? Sebetulnya kering atau tidak kering itu adalah kebutuhan atau needs, Mas. Hmm. Jadi di kita di Minangkabau itu, rendang itu bisa didesain. Ya, mungkin untuk rendang yang kita sajikan di rumah makan, yang hari ini direndang untuk besok, atau direndang, dari dini hari untuk jam 10 pagi dihidangkan atau mungkin untuk besoknya, itu akan berbeda dengan rendang yang kita mau bawa untuk naik haji. Atau rendang yang akan kita kirim sebagai hampers atau buah tangan, atau rendang yang kita bawa kepada perjalanan jauh. Hmm. Itu ngaruh desainnya gitu, Mas. Dan itu menentukan potongan, campuran, dan juga mungkin kadar air yang kita pertahankan. Apakah artinya dengan kurangnya kadar air, ketahanan dari rendang ini jadi lebih panjang? Salah satunya betul. Nah, jadi salah satu faktor makanan tersebut termasuk rendang lebih cepat rusak, itu karena ada water activity atau aktivitas yang melibatkan air lah gitu. Sehingga bakteri, mikroba, dan jamur yang ada dalam air bisa mengakibatkan makanan tersebut cepat rusak. Sehingga ketika media untuk bertumbuhnya jamur, bakteri, dan mikroba tadi itu berkurang, dia pasti lebih awet. Tahannya bisa lebih lama sih gitu, Mas. Ini saintifik sekali ya?
Rendang bisa dilihat sebagaimana biasa kita melihat, tapi sains bisa menjelaskan everything, Mas. Saya dengar memang proses membuat rendang itu butuh waktu yang sangat lama sekali, berjam-jam katanya, dan beberapa visual atau gambar memperlihatkan proses merendang itu dengan alat penggoreng itu ya, Sodet misalnya, sodet misal gitu, tapi sodet yang ya, panjang yang dan panjang, betul, berdiri. betul. Eh, Boleh ceritakan makna filosofis dari proses membuat rendang yang berjam-jam itu? Oke, merendang itu adalah proses tertinggi yang paling paripurna dari memasak. Karena sebelum dia menjadi rendang itu sebetulnya bahan yang kita masak itu udah bisa kita konsumsi. Contoh saat dia masih menjadi gulai, dari gulai dia akan lanjut ke kalio, dari kalio baru dia jadi rendang. Ya kan batas makanan kita bisa makan dan konsumsi itu adalah ketika dia sudah matang, padahal makanan tersebut sudah matang saat dia menjadi gulai gitu. So, dengan demikian kita bisa katakan bahwa, dalam proses merendang tadi, itu bahkan dia sangat fleksibel, Mas. Jadi kebayang nggak sih kalau misalnya merendang itu harus pakai kayu api, maka kita yang di perkotaan yang tidak boleh menyalakan api dengan kayu bakar, nggak bisa merendang dong. Mhm. Karena prosesnya sangat fleksibel, yang penting itu adalah metodenya, jangan kebalik-balik atau jangan salah. Jadi kita bisa merendang menggunakan kompor gas, kita bisa merendang menggunakan listrik bahkan. Dan kita juga bisa, memproses rendang itu tidak hanya dalam waktu dari mulai dia dimasak sampai dia selesai harus 4 jam, enggak juga harus begitu. Bisa jadi hari ini dimasak sampai dia jadi gulai atau jadi kalio, besok dilanjutkan juga bisa. Oh, Itu bisa. Sehingga rendang yang tahan lama bisa dipanaskan berkali-kali. Terlepas dari kontroversi makanan tidak bisa dipanaskan berkali-kali, ya itu terlepas dari itu gitu. Tapi rendang itu semakin dia lama diproses semakin spesial sih. berapa lama proses membuat rendang? Nah, kalau misalnya ini tergantung juga ya, bahan apa yang digunakan, kemudian juga jumlahnya, Mas. Jadi kalau misalnya kalau kami di skala, rumah produksi itu sekali memasak itu bisa 15 kilo. 15 kilo, 3 kilo, 1 kilo itu durasi Waktunya memasaknya beda-beda. pasti berbeda. Katakanlah yang 1 kilo. Yang 1 kilo bisa kalau saya ya di rumah itu bisa 4 jam, bisa 6 jam juga bisa, tergantung nanti kita setel apinya saja, mau di besar atau kecil, tapi setidaknya rata-rata itu 6 jam sampai 8 jam, Mas. Tapi lama lah itu ya, kalau dalam konteks merendang itu termasuk lama ya? Ya, jadi merendang itu yang jadi salah satu kenapa dia tidak ternilai itu adalah waktu, Mas. Jadi kalau resep mungkin bisa saja lengkuas, jahe, cabe dicampur, karena waktunya dipakai tidak selama memasak rendang, dia nggak jadi rendang, Iya. walaupun bumbu ingredients-nya sama gitu. Tapi karena ingredient tadi dengan metode yang tepat ditambah dengan waktu tadi, Iya. dia jadi rendang. Ya ini Gitu. ada semacam uji kesabaran juga ya. Kesabaran sih poinnya salah satunya gitu. Sabar menunggu, kadang bahasa puitisnya rendang tuh tidak dimasak Mas, tapi ditunggu. Padahal dimasak sih gitu, itu puitisnya gitu sih. Ditunggu supaya hasilnya spesial sih gitu. Rendang kemudian menjadi atau dikeringkan ya, Mhm, menjadi lebih kering. yap, Kemudian dia punya kemampuan untuk bisa bertahan lebih lama. ya, Apa kaitannya dengan konteks merantau misalnya? ya. Apakah memang kemudian dua hal itu saling berkaitan? Betul Mas. Jadi bagi kita para perendang ya misalnya itu, proses kita membuat rendang itu tidak selesai hanya setelah dia matang Mas. Tapi kita memikirkan sampai dia dikonsumsi, sampai dia diterima dan dimakan dengan layak. Hmm. Nah, sehingga ketika rendang itu diberikan kepada perantau, kita bukan hanya membawa makanan, tapi juga membawa kenangan isi rumah, tangan siapa yang menyentuh dan meramu makanan tadi, kemudian juga dengan memori-memori baik, sehingga ya artinya ketika kita membawa rendang ke rantau, sama juga dengan membawa isi dapur dan isi rumah. Perpanjangan kasih tangan ibu, perpanjangan dari rasa-rasa yang ada di rumah gitu. Itu jadi salah satu kata kunci kenapa bagi perantau Minangkabau itu membawa rendang ke rantau itu jadi salah satu, even itu cuman dibungkus pakai plastik gitu ya. Iya. Ya sederhana itu, tapi tetap istimewa gitu. Kalau kita bicara ketahanan, biasanya bisa berapa lama, Ndak? Nah, jadi dari sejarah yang kita dengar ya, sebelum ada teknologi pengawetan, apakah itu memakai bantuan tambahan pangan BTP ataupun proses seperti, sterilisasi gitu, itu, bahkan rendang itu dibawa berhaji Mas Harto. Sebelum Indonesia merdeka berhaji dari Teluk Bayur ke Mekah, ke Pelabuhan Jeddah, itu kan berbulan-bulan prosesnya dan itu selama itu rendang itu dibawa sebagai bekal.
Saya pernah membaca ya dalam satu masa rendang kemudian apa namanya, dianggap sebagai atau diangkat sebagai salah satu masakan terbaik di dunia, bahkan nomor satu di Ya. dunia pada satu masa. Saya lupa tahun berapa itu ya. Kalau nggak salah 2011 sama 2017 Mas. Oh 2 kali Dua, berarti ya? dua, dua kali pernah dia masuk nominasi. Mungkin ada ya persisnya lupa tapi di tahun-tahun itu ada. Ini oleh dunia internasional? CNN kalau nggak salah. Ya. CNN. Dan kemudian, mendapatkan warisan budaya Itu masih benda. proses nih. Oh Ini ini sekarang termasuk dalam ini proses? jadi termasuk salah satunya Padang jadi salah satu wilayah gastronomi. Ah, Nah, jadi itu oke. ya kita juga lagi proses itu. Udah Ade pernah menggali tentang tadi, sebagai nomor satu masakan terenak di dunia itu Ah, pernah menggali pemberitaan itu, apa yang menjadi dasar ah. atau alasan mengapa kemudian dinobatkan? Saya juga sempat di satu video profile yang pernah saya juga garap sama teman-teman itu si rendang ini dengan berbagai macam bahan baku ya, ingredients itu bisa dipadukan dan juga memberikan efek yang bukan hanya efek rasa biasa ya, tapi ada mungkin dari panelis itu menganggap ini bukan hanya reaksi bumbu bercampur, tapi juga ada reaksi pelepasan kalor, reaksi kimia, dan juga kalau makanan lain mungkin sehari 2 hari udah bisa basi, tapi ini rendang kok ada fungsi lain gitu, dia bisa diawetkan tanpa harus memakai zat BTP atau bahan tambahan pangan yang lain, tapi dia bisa awet. Kemudian juga, common sebagai lidah hampir semua orang begitu, Mas, dan juga bisa disesuaikan apakah kepedasannya ataukah misalnya isinya sehingga dia, lebih 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 bisa diterima oleh banyak orang, mungkin itu salah satu sebab, dia Mmm. bisa dinobatkan oleh CNN itu. Ya, ada alasan logis dan psikologis ya? Betul betul, bisa jadi. Kalau dari segi bentuk tidak menarik, Mas. Iya Jujur betul. jujur ya, kalau kita dengan teman-teman kalau mau foto rendang itu kok kayak dia hitam ya, gelap. Ada catatan menarik juga tentang relasi antara suku Minang Mhm, di Minangkabau dengan yap, Tiongkok. betul. Apa yang menarik dari korelasi antara dua hal ini? Sebetulnya ya, suku Minangkabau kalau kita bisa lihat mereka ada di mana-mana. Mmm, Karena salah satu faktornya itu adalah keinginan atau dorongan untuk merantau. ya. Merantau ini bagi orang Minangkabau mungkin bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, Mas. Apakah karena kesulitan hidup di kampung halaman lalu pindah ke tempat lain juga bukan begitu sih, Mas, tapi pada sebuah prinsip yang memang tertanam di dalam jiwa-jiwa, kami generasi Minangkabau itu seperti ada pepatah, "Karatau madang di hulu babuah babongo balun." Ya artinya merantau bujang dahulu, di rumah pagono balun atau belum berguna di rumah. Jadi memang mencari keluar, apakah itu menuntut ilmu ataupun berniaga. Nah, ini merupakan sesuatu yang mungkin ada kaitannya dengan DNA barangkali, Mas, yang Mmm, diturunkan dari nenek moyang kami. Nah, dari literatur sejarah yang saya dengar gitu, yang saya baca juga, bahwa memang ada pengaruh Cina sih. Nah nah mungkin juga perlu diketahui bahwa kami di Minangkabau itu, termasuk salah satu suku yang adaptable lah, bisa di mana-mana dan juga bisa menerima siapa saja gitu. mmm, Sebagai salah satu contoh, kami sangat populer sekali, Mas, di Minangkabau, baju itu baju koko. mmm, Kami menyebut kalau baju koko itu adalah baju muslim, mmm, yang kerahnya rendah gitu. Ya, terus lengannya panjang, di laki-laki itu lurus seperti ya, tabung, terus ada kantong di depan, itu namanya baju koko. Lalu yang populer itu baju guntiang cino. Nah, kalau dari literatur sejarah, kita mengenal proses memasak menggunakan logam, itu dipengaruhi oleh daerah Yunan ya, dari Cina itu pada abad 500 sebelum Masehi, mmm, memperkenalkan kebudayaan logam, dari Dongson gitu. Sehingga kami juga kadang kita juga lihat-lihat ya, orang Minang tuh juga ada yang putih, Mas. mmm, Juga ada yang hidungnya mancung, mmm, kulitnya agak gelap gitu kan, itu dan dari historinya memang kita juga ada dari Mesir, dari India bahkan. Nah, kalau Mas Sarto jalan ke Sumatera Barat atau ke Kota Padang tuh kentara sekali. Ada Kampung Kaliang, Kampung Cino, Kampung Nias, itu tuh ada. Jadi betul, relasi dengan Cina itu kuat sekali sebetulnya. Budaya memelihara kerbau itu kan Yunan dekat dengan Vietnam ya. mhm. Nah, bangsa Vietnam itu peliharaan mereka tuh kerbau, termasuk juga Yunan. Jadi kebawa gitu, Mas, ke relasi itu. Lalu kalau kita kulik-kulik kuliner ya, rata-rata banyak banget tuh kuliner Minang yang mungkin akarnya sama dengan masakan Chinese. Ya, Dan mungkin naluri dagangnya ya, Minang sama Cina kayaknya beda-beda tipis, Mas. Gitu kakak sih, beradik nih. kakak beradik. Maka kaki lima itu salah satu selorohnya gitu. Cina di rukonya, orang Minang di depannya pakai meja gitu, kaki lima gitu. Nah, kemudian ada potensi, tentang proses merendang ini Mhm. 40 sampai 100
jenis rendang lain yang berbasis nabati ya, berbasis tumbuh-tumbuhan. Hmm. Ini benarkah sudah berjalan terjadi atau Ya, memang merupakan bagian yang belum diceritakan karena kita taunya rendang betul. hari ini datang dari satu bahan tertentu? Kita juga lagi aktif menggali itu ya Mas, karena kebiasaan bertutur Mas. Jadi tidak banyak informasi, bahkan saya orang Minang sendiri itu banyak hal yang membuat saya terkaget-kaget kadang. Makhluk hidup bukannya banyak ya, Hmm. dan salah satu pepatah orang tua kami di Minangkabau yang cukup populer itu adalah, "Apa saja yang dimakan kambing Mas, itu bisa direndang." Itu saya kutip dari pembicaraan salah satu keturunan, Raja Pagaruyung bilang, ada salah satu penulis rendang juga yang membahas dan mengangkat ada setidaknya 50 daun yang sudah terdata, tapi sebetulnya dari tutur-tutur orang tua di Batu Sangkar itu bahkan hampir 100 Mas, dan itu bisa dicek. Daun-daun itu fungsinya ada yang sebagai pemberi rasa asam, pemberi aromatik, kemudian juga pembangkit selera gitu. Jadi ada fungsinya dan, Contohnya daun-daun apa misalnya? misalnya itu daun surian, bahan kayu itu Mas, nama surian. Jadi kayu surian itu pucuknya, Heeh. itu kan segar ya, itu bisa dijadikan sebagai, pencampur rendang. Terus ada daun asam, daun kapeh-kapeh misalnya tuh, ada juga daun pucuk ubi yang bisa dipakai untuk rendang, ada juga misalnya daun tapak leman, Iya. mangkokan gitu kalau di sini, dan itu juga bisa kita jadikan sebagai bahan, sangat kaya, sangat menarik Mas untuk pelajari. Proses merendangnya sama? Pada prinsipnya secara general sama Mas. Jadi, bumbu, santan, dimasak sampai minyaknya keluar. Nah, urutan-urutan tertentu itulah yang membedakan. Dari situlah bijaksananya orang Minangkabau lewat proses pengamatan dan pembelajaran sekian lama, sehingga mereka tahu timing dan kombinasi. Kan dari 45 macam daun sampai 100 nggak mungkin masuk berbarengan, Mas. Iya. Inilah sebetulnya terbuka peluang yang sangat luas, Mas, untuk mendefinisikan hasil karya, hasil budi dan akal dari nenek moyang kita tuh. Nah, bagi saya rendang itu bisa dijelaskan dari 7 hal sebetulnya. Kebutuhannya untuk apa? Hmm. Untuk apa rendang ini dibuat? Untuk apa rendang ini dibuat, menentukan langkah apa yang kita ambil ke depan. Salah satunya menentukan metode memasak, lalu main ingredients apa yang mau kita pakai. Lalu kita memakai body atau tulang punggung rasa ini dari apa mau kita bangun? Dari cabai mana, cabai daerah mana, sementara cabai tumbuh di mana-mana dong. Iya. Kelapa juga begitu. Lalu apa seasoning yang mau kita pakai? Aromatik misalnya ada yang bilang pakai sereh, ada yang serehnya dimasukin digeprek, ada yang serehnya harus digiling dulu gitu. Ada yang mau pakai spicing, ada yang pakai ketumbar, ada yang nggak pakai, ada yang pakai pala Papua sama pala yang mana gitu. Ada yang bilang pakai, kapulaga India yang warnanya hijau, ada pakai kapulaga yang warnanya putih, macam-macam. Lalu pakai heat resist atau sumber kalor, sumber panasnya. Jadi rendang itu mungkin dari ingredients, tapi kalau tidak ada api, nggak mateng dong gitu. Nah, api ini juga berbagai macam. Pakai kayu kulit manis, atau pakai kayu kopi, atau pakai tempurung, atau sabut kelapa, itu menentukan Mas. Itulah yang mengakibatkan rendang itu bisa spesial dan banyak banget jenisnya. Ada daerah-daerah yang menggunakan pendekatan-pendekatan tadi ya, Betul dengan bahan tertentu, betul dengan kayu api betul tertentu. betul, tentu saja. Misalnya kan nggak ada yang larang kan orang Ciputat merendang, tapi di Ciputat kan kita tidak mungkin dapat kayu calciafera atau kalau kulit manis kayu cinnamon. Kalau misal di Amerika kan boleh aja mereka merendang Mas, tapi kan mungkin mereka nggak akan dapat daun kunyit. Kemana mereka mau dapat daun kunyit segar? Bisa jadi kunyit bubuk gitu. Secara kesimpulan ya harusnya ada teori matematikanya Mas. Math of flavor, ada. Teman saya baru ketemu kemarin bilang bahwa matematika rasa itu ada. Kenapa? Karena didesain oleh orang tertentu untuk dedikasi bagi siapa, ya dengan kondisinya seperti apa, makanan terenak itu sebanding dengan jumlah ibu. Sebagai praktisi kuliner Minang, Ya, Ade membuat beberapa terobosan, salah satunya ya, membuat wheel of rendang. ya. Apa tujuan dari wheel of rendang itu? Bosan gak sih Mas mendengarkan Malaysia dan Indonesia berebut tentang ini rendang warisan kami gitu, rendang warisan situ ya. Jadi menurut saya yang paling bisa kita lakukan sekarang untuk menghentikan proses itu adalah ayo kita lakukan siapa yang paling bisa, dan juga awalnya ada perdebatan apakah saya bisa menciptakan atau menemukan sesuatu yang bisa mensertifikasi rendang ya. Iya, Lalu pertanyaan siapa saya gitu Mas untuk iya. mensertifikasi rendang, tapi ketika yang saya lakukan adalah membantu mengidentifikasi rendang itu mungkin bisa dilakukan, dan itu dilakukan dengan cara menulis dan meriset. Betul saya sampaikan bahwa, ada 7 cara ya,
yang kalau kopi punya Wheels Flavor of Coffee, kalau saya juga punya Wheels Flavor of Rendang ya. Wheels of Rendang itu tadi kita menjadikan 7 faktor tadi, ada needs, methods, main ingredient, body, herb seasoning, herb spicing, sama heat resource. Untuk menentukan rendang itu bakal menjadi kombinasi seperti apa. Dari teori matematika sederhana kalau kita faktorialkan, ya mungkin matematika nanti bisa 1 kali 2 kali 3 kali itu 780.000 jenis. Tapi kan kita ngebahas needs itu tadi kebutuhannya macam-macam, Mas. Contoh kebutuhannya rendang untuk dibawa ke Eropa nggak bisa pakai nilon, plastik, nggak bisa. Mereka mintanya pakai jar. Akan berentet ke belakang tuh. Kan macam-macam, ada untuk bantuan bencana. Kalau misalnya untuk bantuan bencana, rendang itu kan memang terkenal ya. Orang Minangkabau itu begitu ada bencana dimanapun, walaupun dia kena bencana gitu, tapi tetap ada naluri gotong royong dan memberikan makanan kita untuk daerah terdampak bencana itu tinggi sekali. Praktis dan bisa mengenyangkan, dan bisa cepat terdistribusi dan tahan lama, itu salah satu. Itu needs. Kemudian berikutnya metode. Cara orang Payakumbuh, Batu Sangkar, cara orang Ciputat, cara orang Norwegia, memasak rendang tuh pasti beda, Mas. Kenapa? Bisa jadi dari segi bahan baku, dari segi ketersediaan sumber panas gitu, beda. Lalu main ingredients tadi ada 4 tuh, lalu yang lain. Jadi itu semua mengakibatkan itu ada teori kombinasi gitu. Nah itu memang masih perlu generasi muda, ahli matematika, ahli fisika, ahli kimia, ahli etnobotani, ya ahli antropologi, silahkan yuk. Ya khususnya yang tadi 40 sampai 100 Betul. jenis tumbuh-tumbuhan Itu itu ya. benar Berarti Mas. yang bisa dikelola ya. Betul, dan itu kan setiap tanaman itu pasti punya khasiat tertentu. Kemudian dalam konteks ketahanan pangan, kita bisa menggunakan berbagai jenis nabati tadi sebenarnya sebagai substitute ya. Betul. Itu sesuatu yang sedang dieksplor atau melambat, atau saya belum pernah melihat atau mendengar tentang inisiatif merendang itu menjadi sesuatu yang berbasis pada ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini masuk pada needs, Mas. Ketika 60 hari tanpa listrik, kira-kira makanan apa yang masih bertahan segar, enak, dan bisa dimakan? Ya, mungkin rendang jadi salah satunya. Even itu 30 hari, even itu 1 minggu tanpa kulkas, tanpa listrik, rendang masih bisa bertahan dikonsumsi dalam keadaan yang prima dan baik. Kemudian juga dari bahan yang kita bisa pakai, sukun, singkong, buah singkong maupun daunnya, kacang beberapa jenis ya, ada kacang merah, ya kalau itu berapa varian, ada kacang koro, kacang roti, itu bisa direndang. Kemudian jamur juga, ada jamur kan macam-macam ya, ada jamur tiram, campignan atau portabello lah intinya, yang dia punya serat, itu bisa kita rendang. Ya ada karamelisasi, ada bumbu yang memang kaya gitu, sehingga bisa dijadikan sebagai konsep sangat mendukung untuk ketahanan pangan, dan setiap rumah nggak apa-apa disimpan gitu, karena ada rendang yang bisa kita desain tahannya bisa sampai bahkan 12 bulan. Ya. Dalam proses merendang ada tahapan-tahapan di mana bumbu dasar itu kemudian, atau bumbu-bumbu ya, atau bahan pangan, bahan baku dimasukkan secara bertahap. Itu juga merepresentasikan sebuah pesan kepemimpinan dalam kaitannya juga dengan kesabaran tadi. Boleh digali atau diceritakan kepada kami? Ada ungkapan yang common di Minangkabau, Mas, terhadap sesuatu yang telah kita sepakati secara bersama. Contoh itu tadi, memaknai rendang tadi. Jadi ada unsur main ingredient, ada unsur santan, ya ada unsur cabe, ada unsur rempah-rempah lain. Itu memang persimbolan dari beberapa hal ya. Contoh tentang leadership. Walaupun yang paling banyak santan, bukan rendang santan. Gitu ya, leadership. Kemudian juga ada yang kita sebut sebagai perwakilan atau pelambang dari alim ulama yang pedas. Kalau di prinsip kami ya, di Minangkabau adat bersandi syarak bersandi kitabullah, itu orang ulama atau tokoh agama itu memang yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Even itu zaman sekarang tuh jadi sesuatu yang pedas gitu. Kemudian juga ada perwakilan dari santan, yaitu kita perlambang sebagai cerdik pandai, Mas. Orang yang bisa membaurkan suasana, diplomasi, bisa merekat gitu, Mas, itu santan. Lalu ada rempah-rempah lain, itu kita sebut sebagai, mungkin ada tambahan ya, kalau saya menambahin makna, mungkin ini yang disebut dengan unity atau persatuan. Rempah yang sedemikian banyak itu nggak pernah berebut dia, siapa yang paling duluan, siapa yang paling menonjol.
Sementara di situ bisa 12 sampai 32 macam jenis rempah yang bisa kita pakai. Ya. Tapi nggak pernah yang menonjolkan diri. Mereka harmoni sehingga terciptalah rendang. Yaitu ada leadernya. Ya ada pemberi arahan rasa seperti cabai, kemudian menjadi mediator seperti santan. Nah, itu. Jadi kita ngelihat situlah filosofi ya. Sampai mungkin nanti kita menemukan mungkin ada perlambang-perlambang lain, tanda-tanda lain dari proses ini. Kalau saya menyentuhnya dari segi sains. Mungkin belum banyak yang berbicara rendang dari perspektif sains, Mas. Ya, ini sangat gastronomi sekali ya. Ya, makanya itu kita menganggap ini sesuatu yang bisa kita gali dan mungkin bisa mengajak berdiskusi banyak orang tanpa kehilangan makna tentang rendang itu sendiri. Ya. Memperkaya bukan mengurangi gitu. Jadi kaitannya dengan kesabaran tadi bukan hanya dalam proses memasaknya, tapi adalah karakter individualistik dari Betul. masing-masing bahan baku itu yang harus sabar, tidak ingin tampil lebih Tidak tergesa-gesa. tergesa-gesa, Tidak tampil tergesa-gesa. terdepan. Dan itu juga ada kandungan endurance, Mas. Ada sesuatu yang bisa di-share dalam kaitannya dengan proses merendang, relasi antara perendang dengan petani, dengan pemimpin. Betul. Apa yang kita bisa pelajari dari sana? Banyak hal yang bisa disentuh dari proses kita merendang gitu. Contoh ketika kita pengen masuk ke retail, Mas. Kita pasti bersaingnya dengan harga yang lebih murah, cost produksi yang lebih efisien, Ya. kemudian juga dengan rasa yang common dan bisa diterima serta kemampuan distribusi yang luas. Jadi ketika rendang ini ingin disejajarkan dengan proses yang lain, tentu tidak akan ada, saya yakin mungkin dalam waktu dekat, orang di luar Minangkabau yang bisa memproduksi rendang sedalam, seotentik dan sekhas kami para putra dan putri Minangkabau tentu saja. Tapi mungkin di masa datang mungkin ada yang datang serius. Itu kan sesuatu yang mungkin naif ya kalau kita biarkan begitu saja. Jadi dengan berkolaborasinya petani, ya diaspora, kemudian juga ada mungkin orang-orang Minangkabau yang berpengaruh sehingga membantu mempopulerkan rendang ini sejajar dengan kuliner-kuliner lain gitu. Jadi awal mungkin merintis perusahaan atau usaha rendang ini saya mungkin merasa pesaing saya adalah brand-brand rendang lain yang sudah terlebih dahulu ada. Pelan-pelan saya akhirnya tersadar bahwa di balik seporsi rendang, sepiring rendang yang hadir di meja makan itu ada nasib petani, ada nasib pekerja, ada nasib ya mungkin penjual rendang di luar sana yang mungkin bukan di Minangkabau tapi bisa membantu mengobati rindu diaspora ataupun perantau dengan masakan rumahnya, itu sangat terbantu. Jadi citra rendang dan keberadaan rendang yang betul-betul otentik dan semakin dekat dengan market itu perlu kita jaga, Mas. Ya. Itu spirit yang coba kita bawa dan kalau bisa rendang itu hadir di retail, Ya. dibantu dipermudah dan salah satu caranya juga ekspor sih sebetulnya karena bukan berarti kita nggak mampu, buktinya salah satu musim haji beberapa tahun lalu itu rendang untuk jamaah itu dari Thailand, Wah, pabrikasi Thailand sih begitu. Ya artinya resep rendang ini bisa dieksekusi siapa saja, Mas. Ya. Tapi menghadirkan rendang betul-betul membawa rumah Ya. dan Minangkabau ke sana tentu harus Jadi kita yang balik produksi. pada semangat ekosistem kesetaraan, Ya. kebersamaan, semangat nasib petani dan pekerja itu pasti ada pepatah Minangnya juga tuh. Betul. Kita semangat kolaborasi itu ada, Mas. Mungkin ada pepatah-pepatah lain ya. Ya. Tapi yang paling dekat dengan saya itu ini ya. Kalau paku kacang balimbiang, tampurong lenggang-lenggokkan. Itu anak di pangku, kemenakan dibimbing, urang kampuang dipatenggangkan. Jadi ketika anak kita pangku, kemenakan kita bimbing, orang kampung, orang sekitar itu perlu dipatenggangkan. Bisa jadi mereka butuh bantuan. Dipatenggangkan. Dipatenggangkan itu ya, lupa. Dipatenggangkan itu kayak dipedulikan, care, Perhatikan. diperhatikan. Care bukan hanya sekedar menanya, tapi juga hadir gitu. Maka mungkin sadar atau tidak sadar kepedulian orang Minangkabau itu saat terjadi bencana apapun kayaknya mungkin agak di depan lah ya. Terbukti dari salah satu desain budaya kami, kita punya rangkiang atau lumbung. Itu ada satu lumbung yang diperuntukkan bagi orang yang butuh pertolongan. Nama bangunannya Rangkiang Si Tenggang Lapa. Si Tangka Lapa, penangkal lapar. Jadi nggak boleh orang datang, nggak boleh orang lapar sebetulnya. Harus dapat bantuan, bahkan kita desain rumah itu punya lumbung untuk orang yang butuh pertolongan gitu.
keren. Kalau diikutin bener sih. Ya, sekarang udah ada melakukan berbagai terobosan. Salah Ya, satunya adalah bagaimana membuat proses pembuatan rendang atau merendang ini jadi ya, lebih cepat betul. lewat teknologi modern. Mhm, Retort ya, misalnya yang mampu menjaga kualitas makanan ya, masuk dalam kemasan, tadi dalam konteks ekspor. ya. Bagaimana proses itu kemudian memotong semua proses-proses yang sangat erat kaitannya dengan budaya tadi. Ya. Apakah kemudian artinya kita mulai memodernisasikan rendang? Mhm. Apakah itu kalimat yang tepat untuk disampaikan? Apa yang jadi tanggapan masyarakat luas? Ya. Jadi memang Mas, yang kita coba bawa adalah membuat rendang ini bisa dinikmati lebih luas dan lebih jauh. Diterima oleh banyak orang, diedarkan lebih jauh. Tentu dia tidak bisa saklek dalam artian harus pakai kayu bakar. Nah, makanya itu tadi salah satu cara saya itu adalah bikin Will's Flavor of Rendang. Jadi kita bisa membantu breakdown kebutuhan rendang itu seperti apa tanpa kehilangan jati dirinya. Jadi ketujuh faktor tadi itu ada yang sifatnya tidak berpengaruh kepada rasa dan proses, contoh needs, contoh main ingredients gitu, dia tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah body, head research, spicing yang kita pakai itu. Jadi ada yang mutlak mesti kita jaga. Nih mungkin ucapan ini sesuatu yang mungkin kontroversi, tapi bagi saya ini patut saya sampaikan. Contoh ya, ini sering banget jadi kesalahan bahan tertentu dipakai untuk merendang. Asal tidak di-mention itu sebagai rendang Minangkabau nggak masalah. Tapi kalau direndang, di-mention rendang Minangkabau tapi bahan baku yang dilarang oleh orang Minangkabau itu jangan gitu. Saking begitu bebasnya kita, saking begitu independennya kita membuat sebuah konsep dan hasil karya, sehingga memang hal-hal prinsip tidak bisa ditinggalkan. Hmm. Tapi kalau hal sifatnya pelengkap, contoh rendang mesti pakai gula, it's okay, nggak masalah. Karena ada orang yang tidak bisa makan cabai. Atau memang untuk anak-anak, Mas, cabai dihilangkan nggak bisa karena ada efek dari langu yang mungkin bisa berubah menjadi pahit gitu. Tapi kita balance kan dengan ada masuk gula, pakai gula pasir atau gula merah sedikit, itu masih bisa diterima. Ya. Terakhir, dengan adanya warisan budaya tak benda, Hmm, ini momentum yang sangat tepat sekali ya. ya. Apa yang perlu didorong, apa yang menjadi pendapat udah ada yang paling penting bagi kita semua di sini untuk bisa memastikan Hmm, proses warisan budaya tak benda dari UNESCO ya. ini bisa berjalan dengan baik, dan apa harapan dari gerakan ini, dari Hmm, tujuan para perendang ini agar kita bisa ya, melihat rendang-rendang modern termasuk pengolahan tadi yang 40 sampai betul. 100 tadi di masa yang Hmm. akan datang. Oke, yang paling penting tentu saja rendang ini harus dipertahankan otentisitasnya. Harus kita pilih mana yang sebetulnya yang memang menjadi karakter dasar dari rendang tadi. Yang kedua juga harus bisa melintasi zaman, Mas. Yes. Jadi nggak mungkin kita memaksa orang di luar negeri itu merendang seperti kita merendang. Yang bisa kita lakukan adalah mengajarkan rendang seperti ini, kalau kalian pengen coba dengan cara lain silahkan. Itu tadi, kalau kalian pengen rendang sebenarnya datanglah ke Minangkabau, beginilah kami menghasilkan karya ini, sehingga sampai famous dan terkenal, sehingga sampai ke lidah, ke meja makan kalian. Nah harapannya juga adalah, kita bisa bersinergi, di daerah asalnya rendang betul-betul dirawat, betul-betul diedukasi, kemudian, proses misalnya untuk diedarkan lebih jauh ada legalitas atau regulasi yang perlu dipenuhi, kita tetap penuhi. Kemudian satu lagi yang penting, mungkin bagi generasi muda belajarlah untuk menulis. Ya silakan digali kekayaan budaya kita, ya contoh bagi ya teman-teman atau adik-adik yang kuliah di biologi, ya coba deh pelajari isi piring rendang kita itu nama latinnya apa aja. Terus yang bagi kuliah di fisika atau belajar tentang termodinamika atau kelistrikan, silahkan berapa kalori yang kita perlukan untuk memasak satu kuali rendang 15 kilo gitu. Dan misalnya berkaitan dengan apa, jumlah air yang dikonsumsi oleh satu butir kelapa, pohon kelapa itu kan ada kaitannya Mas sekarang, konsumsi air untuk Ya, satu pohon ya, sawit berapa liter, berapa ribu liter gitu. ya. Kita juga bisa mengulik itu. Sementara yang kita ulik adalah sesuatu yang kita setiap hari makan, kita lihat dan kita bisa ceritakan dengan cara itulah gunanya mungkin ya gastronomi gitu. Ya. Wah, jalannya masih panjang nih. Panjang banget. Saya sempat berdoa juga sih Mas. Ya Tuhan izinkanlah saya mencari rezeki dari apa-apa yang tumbuh di bumi, di atas bumi bukan mengeruk yang ada di dalamnya. Sehingga 100 tahun lagi ya anak-anak kita masih bisa melihat ngarai, masih bisa melihat gunung, masih bisa melihat hutan gitu.
Amin. Dengan rendang ini bisa sih sebetulnya, Ya. rawat apa yang ada gitu, Ya, Mas. terima kasih Bunda Ade sudah berbagi Siap. dengan kita. Terima kasih. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Dai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.